lagi. Perkenalkan, nama saya Sinta Sarmila Gata, NIM-nya 17117030. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan modul 7 dengan judul Cross Flow Heat Exchanger atau laju pendingin. Cross Flow Heat Exchanger laju pendinginan. Di sini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari heat exchanger itu sendiri. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak dikelilingi peralatan-peralatan heat exchanger. Nah, salah satu contohnya itu dengan yang ada di sini nih, gambar yang ada di sini. Ini air conditioner atau AC. Nah, ini merupakan salah satu contoh alat yang menerapkan prinsip heat exchanger. Nah, terus berikutnya di dalam dunia industri, mungkin yang paling sering itu shell and tube. Ini shell and tube. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit prinsip kerja heat exchanger. Salah satu contohnya itu AC. Nah, jadi AC ini prinsip kerjanya menyerap udara panas ketika tekanan dikurangi. Saat udara panas dari ruangan melewati filter menuju ke cooling coil yang berisi cairan refrigeran yang dingin, hingga udara yang masuk tadi menjadi dingin. Lalu udara yang sudah dingin tadi keluar melalui kisi-kisi atau teralis AC yang ini dan kembali ke ruangan. Ya. Nah, terus pada praktikum kali ini tuh ada praktikum di modul ini tuh kita akan melakukan percobaan dengan alat heat exchanger untuk melihat fenomena-fenomena perpindahan panas apa saja sih yang terjadi pada heat exchanger. Lanjut ke yang kedua, di sini ada tujuan. Tujuan dari praktikum ini sendiri ada 3. Yang pertama, dapat merangkai dan mengoperasikan serta mengetahui sistem kerja dari alat cross flow heat exchanger. Kemudian, yang kedua ada untuk menentukan kehilangan panas datang dengan sendirinya. Yang ketiga, mengetahui posisi penurunan temperatur batang yang paling cepat dan koefisien perpindahan panas. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian yang kedua, landasan teori. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian heat exchanger. Heat exchanger itu apa sih? Nah, jadi heat exchanger itu adalah perangkat yang mendukung terjadinya pertukaran panas antara dua fluida yang memiliki temperatur berbeda. Jadi ada dua fluida yang temperaturnya berbeda. Ada fluida dingin dan ada fluida yang panas. Tetapi kedua fluida itu berada di dalam satu perangkat yang sama dan mereka tidak bercampur satu sama lain. Kemudian yang kedua, perpindahan panas pada heat exchanger itu biasanya melibatkan proses konduksi dan konveksi, di mana konduksi sendiri itu biasanya perpindahan panasnya terjadi pada benda-benda yang molekulnya diam atau tidak bergerak, dan konveksi terjadi pada benda-benda yang molekulnya mengalir atau bergerak. Berikutnya, di sini ada klasifikasi heat exchanger. Saya akan menjelaskannya menurut pengaturan aliran. Jadi, menurut pengaturan aliran ada dua jenis, ada dua klasifikasi heat exchanger. Yang pertama ada parallel flow, yang kedua ada counter flow. Nah, ini contohnya parallel flow, ilustrasinya ya. Jadi, parallel flow itu artinya udara atau fluida, baik itu udara maupun itu cair, masuk melalui ujung yang sama dan keluar melalui ujung yang sama, dan mereka mengalirnya searah. Nah, itu parallel flow. Lalu berikutnya ada counter flow. Nah, counter flow di sini dua fluida yang berbeda temperatur tadi, arah alirannya itu saling berlawanan. Ya.
Nah, masuk ke perumusan. Nah, di sini ada beberapa perumusan. Yang pertama, di sini ada persamaan gas ideal ya, karena praktikum ini cukup berkaitan sama namanya tekanan. Ya. Terus di sini ada ini persamaan gas ideal di mana rho sama dengan PA per R dikali T1. Di sini rho sendiri itu di sini kerapatan udara yang mana satuannya kilogram per meter kubik, terus PA itu tekanan atmosfer, yang satuannya Pascal, terus R tadi itu konstanta 287 Joule per kilogram Kelvin. Terus T itu temperatur ambien atau temperatur sekitar, satuannya Kelvin. Nah, untuk persamaan yang downstream ini, downstream velocity sama upstream velocity, ini sebenarnya lebih mengacu kepada modul 6, tapi karena modul 6 dan modul 7 dilaksanakan secara bersama, jadi saya masukkan rumus ini. Terus di sini ada di modul 6 ada yang full set root sama one root ya. Ini rumusnya, ini rumus mencari kecepatan rata-ratanya. Terus di sini ada alpha. Alpha di sini karena kita analisanya nanti melalui grafik, jadi untuk mencari koefisien perpindahan panasnya menggunakan perumusan ini, di mana rumus dari alpha itu sama dengan min 2,3026 dikalikan MC dibagi A1 dikali M besar. MC sendiri ini merupakan massa dari heat root-nya. Terus A1 ini merupakan luas area efektif dari heat root-nya. Terus M besar ini merupakan slope cooling curve. Ya, di sini ya. Ini MC massa heat root-nya satuannya kilogram. Terus kalau koefisien perpindahan panas sendiri karena dia koefisien jadi dia nggak punya satuan ya. Terus di sini ada efek yang A1 tadi effective surface area dari heat root itu sendiri. Nah, terus M-nya tadi itu slope of cooling curve. Nah, terus di sini ada dua perumusan yang saya ikut masukkan juga karena tadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, di landasan teori mengenai pengertian heat exchanger ini sangat berkaitan dengan konduksi dan konveksi. Jadi saya masukkan dua perumusan ini, di mana untuk yang heat transfer rate atau laju perpindahan panas untuk konduksi itu rumusnya seperti ini. Q sama dengan K kali A delta T per delta X, di mana K sendiri di sini koefisien perpindahan panas konveksi yang satuannya watt per meter kubik persegi, dan delta T di sini sudah seperti kita ketahui, ini ada temperatur, delta T perbedaan temperatur, terus delta X itu panjang ya atau luas dari bendanya. Terus di sini yang rumus kedua ada heat flux untuk perpindahan panas secara konveksi, di mana rumus dari heat flux-nya itu sendiri Q double akson heat flux ya. Kalau Q aja itu heat transfer rate atau laju perpindahan panas. Kalau Q double akson itu heat flux. Terus di sini rumusnya sama dengan H dikali ini delta T juga ya, perbedaan temperatur. Di sini H itu apa sih? H itu merupakan tadi K itu konduktivitas termal. Kalau H itu koefisien perpindahan panas konveksi. Satuannya watt per meter persegi. Terus kalau yang konduktivitas termal tadi satuannya ini watt per meter Kelvin. Lanjut. Di sini masuk ke bagian yang ketiga, metodologi. Pertama, saya akan jelaskan alat dan bahan apa saja sih yang digunakan dalam praktikum ini. Di sini kita bisa lihat pada gambar yang pertama, ini ada cross flow heat exchanger ya, yang terdiri dari control and instrumentation unit. Ini buat mengatur panasnya ada di sini, mengatur kipasnya ada di sini kontrolnya. Terus di sini ada air valve atau bukaan katup udara ya. Terus di sini ada exhaust duct. Di sini ada pitot assembly.
Di sini ada working section dan di sini ada inlet clamp. Inlet ini masuk ya. Terus di sini working section ini merupakan bagian di mana nantinya kita akan meletakkan heat rod ini. Di dalam praktikum ini kita menggunakan heat rod. Heat rodnya ini akan diletakkan di salah satu di tengah-tengah di antara 4 kolom yang ada di working section ini. Jadi working section ini memiliki 4 kolom, nanti heat rodnya akan diletakkan di tengah-tengah working sectionnya. Terus kalau buat yang modul 6, modul sebelumnya itu menggunakan batang aluminium yang ditaruh di sini. Yang ada tadi ada yang for one rod sama full set rod. Kalau full set rod berarti batang aluminiumnya semuanya dimasukkan ke working sectionnya penuh. 4 kolom itu penuh dengan batang aluminium. Kalau yang one rod itu berarti batang aluminiumnya hanya 1. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur percobaan. Untuk prosedur percobaan pertama, yaitu melakukan instalasi pemasangan alat cross flow heat exchanger. Biar waktu tidak terlalu panjang, jadi bagian ini tidak saya jelaskan. Masuk ke yang kedua. Setelah melakukan instalasi pemasangan alat cross flow heat exchanger tadi, kita membuka aplikasi VIDAS pada PC. Jadi aplikasi VIDAS ini itu untuk membaca tekanan dan temperatur yang terukur pada heat exchanger. Berikutnya, menyalakan pemanas dengan menekan heater power dan tunggu hingga temperaturnya terbaca stabil. Jadi habis kita tadi menyalakan PC dan membuka aplikasi VIDAS, kita menyalakan pemanas dengan menekan heater power yang terletak pada bagian ini tadi, Control and Instrumentation Unit. Nah, setelah itu kita menunggu hingga temperaturnya terbaca stabil, yaitu di sini 340 Kelvin. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menyalakan heaternya tadi, kita membuka penuh katup udara atau air valve-nya tadi 100%. Air valve yang ini dibuka penuh. Di sini bisa ditarik, dibuka penuh 100%. Terus lanjut. Nah, heat rod tadi yang gambar yang sudah saya tunjukkan tadi, heat rod itu dipindahkan ke area kerja yang telah ditetapkan di tengah-tengah kolom 1, 2, 3, 4 secara bergantian. Tadi sudah saya jelaskan ya. Masuk yang berikutnya. Di sini setelah heat rodnya tadi dimasukkan, air valve-nya sudah dibuka 100%, heat rodnya dimasukkan, kemudian kita menghidupkan kipas dengan menekan tombol on yang berwarna hijau. Tombol on ini letaknya sama seperti di power heater tadi ya, di Control Instrumentation Unit. Terus kemudian catat T2 catat T2 pada tabel. Kita mencatat temperatur 2 atau nanti temperatur 2 itu merupakan temperatur yang temperatur masuknya ya, T2 ini. Kita ngambil datanya mulai dari interval 10 second selama 2,5 menit, yaitu dari 10 second sampai 150 second. Terus yang berikutnya, setelah dicatat temperatur 2-nya, kita matikan kipas dengan menekan tombol off yang berwarna merah. Jadi ada 2 tombol, ada on, ada tombol off. Nah, terus yang berikutnya mengulangi percobaan dari 2 hingga 8 dengan posisi heat rod yang berbeda. Jadi diganti dari kolom 1, tadi mungkin udah di kolom 1, di kolom 2, habis itu kolom 3, baru kolom 4. Terus yang ke-10 mengulangi langkah 2 hingga langkah 9 ini dengan bukaan katup. Kalau di praktikum ini kita gunain 100% sama 60% ya. Terus yang berikutnya, yang ke-11, setelah semua percobaan selesai dilakukan, kita mematikan heater dan power mesinnya. Masuk ke hasil dan pembahasan. Ya, di sini ada tabel dan perhitungan ya. Jadi ini merupakan hasil dari
percobaan cross flow heat exchanger laju pendinginan, di mana ya T2-nya ini temperatur heat rate-nya ya, T1-nya ini temperatur masuknya. Di sini kita dapatkan datanya seperti ini dan hitungannya hanya ini. T2 kurang T1, satuannya Kelvin, kemudian hitung log 10 dikali log 10 dari T2 kurang T1, log 10 dari ini. Ini untuk bukaan katup 100% dan heat rate-nya pada posisi kolom yang pertama. Terus habis kolom pertama, di sini bukaan katupnya, air valve-nya itu dibuka sebesar 60%. Di sini juga masih kolom 1, sama. Saya lewatkan saja. Di sini kita beralih ke kolom kedua, datanya seperti ini. Mungkin bisa dilihat ya. Terus lanjut, nanti akan saya jelaskan lebih dalam di grafiknya saja. Terus di sini 60%, masih di kolom 2. Di sini 100% di kolom 3. Ini masih di kolom 3 dengan bukaan katupnya 60%. Ini 100% di kolom 4. Terus ini yang terakhir ya, 60% di kolom 4. Nah, masuk ke pembahasan, di sini saya akan jelaskan mengenai grafiknya. Nah, jadi di sini ada grafik perbandingan waktu terhadap temperatur. Di sini bisa kita lihat, di sini ada 2 garis. Buat garis yang biru ini 100% ya, air valve-nya, bukaan katupnya 100%. Terus kalau yang orange ini 60%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang bukaannya 60% dia penurunan, ini kan temperaturnya mulai dari tempat yang sama ya, temperaturnya menurun, penurunannya itu lebih lama kehilangan panasnya dibandingkan dengan yang 100%. Nah, ini bisa terjadi karena yang 100% ini kan air valve-nya itu terbuka penuh ya, artinya bisa ada panas yang ada di dalam itu bisa keluar sepenuhnya. Kalau yang 60% ini kenapa dia kehilangan panasnya lebih tinggi ya, lebih sedikit dibandingkan dengan yang 100%, itu karena panas yang ada di dalam cross flow heat exchanger itu tidak keluar sepenuhnya. Kita masuk ke grafik berikutnya. Nah, di sini juga sama ya, masih sama. Di kolom 2 saya lewatkan saja. Ini kolom 3. Kolom 3 sedikit lebih rendah ya daripada yang tadi ya. Nah, di sini kolom 4. Di sini ada perbandingan dari 4 kolom dengan bukaan katup yang sama, yaitu 100%. Dan di sini kita bisa lihat sendiri bahwa yang paling cepat penurunan panasnya dengan interval waktu yang sama itu ada di kolom 4. Di sini. Kolom 4 ya. Sebenarnya kolom 4 sama kolom 3 ini tidak jauh berbeda ya. Bisa kita lihat mereka cukup berhimpitan, kolom 2 juga mungkin berbeda dengan kolom 1 ya. Mengapa demikian? Menurut analisa dari kelompok kami, ini bisa terjadi karena posisi dari kolom pertama ke arah pemanas itu lebih dekat dibandingkan dengan kolom keempat. Ya. Jadi pengaruh panasnya masih cukup tinggi di sini. Berikutnya, nah ini sedikit berbeda sama yang tadi ya. Kalau yang 100% tadi itu dia yang paling cepat penurunan temperaturnya itu ada di 100% kolom 4.
yang jaraknya paling jauh dari heater. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau yang paling rendah itu, yang paling cepat penurunan panasnya itu kolom 3. Meskipun kolom 3, kolom 4 sama ini kolom 4 sama kolom 2 berhimpit ya, cukup berhimpit, jadi tidak terlalu jauh perbedaannya, berbeda dengan yang kolom pertama. Ya, kita lanjut. Ini kan ini yang tadi mungkin saya udah jelaskan tadi ya, kenapa yang ini tidak sekonsisten yang tadi. Mungkin karena ini di sini bukan katup udaranya tidak 100% terbuka sepenuhnya. Jadi panas yang ada di dalam cross flow heat exchanger itu tidak bisa keluar secara maksimal. Kita masuk ke bagian kelima, yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya bagi kesimpulannya jadi 2 pokok ya. Yang pertama ini lebih ke pengertian. Jadi heat exchanger itu merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari suatu sistem ke sistem lain tanpa adanya perpindahan massa, tanpa adanya percampuran antara fluida panas dan fluida dinginnya. Kemudian di sini yang kedua itu cross flow heat exchanger adalah dua fluida yang mengalir dalam heat exchanger dan memiliki arah saling tegak lurus atau bersilangan. Berikutnya, ini lebih ke arah percobaan kita, kesimpulannya. Yang pertama, kehilangan panas pada batang dipengaruhi oleh tekanan dan bukaan katup udara. Jadi semakin besar bukaan katup udaranya, maka semakin cepat juga kehilangan panas itu terjadi. Kehilangan panasnya itu lebih cepat dibandingkan dengan bukaan katup udara yang 60%. Udah bisa kita lihat di grafik tadi ya. Terus yang kedua, posisi kolom tidak terlalu berpengaruh terhadap kehilangan panas. Kenapa kesimpulannya seperti ini? Mungkin di 100% tadi kita bisa lihat bahwa dari kolom 1 ke kolom 4 benar-benar terlihat semakin jauh dari heaternya, dia akan semakin cepat kehilangan panasnya. Tapi berbeda sama yang 60%. Itu makanya saya bilang, itu makanya disimpulkan di sini posisi kolomnya tidak terlalu berpengaruh. Ini juga mungkin terjadi karena jarak antar kolom dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 itu tidak terlalu jauh bedanya. Mungkin kalau jarak antar kolomnya lebih jauh, posisi kolom ini sangat-sangat berpengaruh. Berikutnya untuk yang kesimpulan terakhir, besarnya koefisien perpindahan panas dipengaruhi oleh perbedaan temperatur, di mana keduanya saling berbanding terbalik. Nah, jadi koefisien perpindahan panas ini itu merupakan koefisien proporsionalitas antara flux panas dan perbedaan temperatur yang menjadi penggerak utama perpindahan panas. Nah, mungkin di percobaan ini kenapa tadi di tabelnya alfanya tidak bisa dihitung karena di percobaan ini massa dari heat rootnya terus dimensi dari heat rootnya sendiri tidak diketahui. Makanya kesimpulan ini diambil berdasarkan persamaan konveksi tadi ya. Persamaan konveksi dan konduksi bisa kita lihat kalau koefisiennya itu berbanding terbalik dengan temperaturnya, di mana semakin besar H-nya atau K-nya, maka perbedaan temperaturnya semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin besar perbedaan temperaturnya, maka koefisien perpindahan panasnya akan semakin kecil. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.